Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk bulan November 2022. Akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah untuk general, hidup, dan berbagai bidangnya. Ya, disesuaikan saja dengan apa yang dibutuhkan pesan-pesannya. Dan bagian kedua adalah dikhususkan untuk percintaan. Jadi yang single boleh lihat di yang pertama juga nggak apa-apa ya. Timestamp ada di bawah, silahkan kalau kalian nggak pengen denger yang general bisa langsung ke masalah percintaan, pokoknya terserah kalian. Tapi sebelum mulai aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah pembacaan dari energi kolektif ya. Jadi bisa resonate bisa enggak, bisa nyambung atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya. Jangan dipaksakan, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Termasuk kalau kalian tidak sesuai dan tidak cocok dengan cara tarot readernya membacakan, durasinya, penempatan iklannya, dan lain sebagainya. Please silahkan move on ya. Oke lah, yuk kita mulai pembacaan untuk bulan November 2022. Cancer, ini adalah readingan untuk Cancer dan semua yang aku identifikasikan sebagai Cancer November 2022 ya. The Hermit dalam keadaan terbalik, the bottom of the deck-nya. Buat sebagian dari kamu mungkin lagi ngerasa nggak tenang ya, lagi ngerasa galau, lagi ngerasa lagi ngaco deh gitu loh perasaan-perasaannya gitu ya. Ada sesuatu yang mengganggu kamu. Kalau yang di sini aku lihat mungkin karena ada si Knight of Pentacles dalam keadaan terbalik ini ya, bisa jadi ini ada sangkut pautnya dengan masalah finansial, pekerjaan ya, bisnis kamu yang mungkin sedang mengalami satu kesulitan, satu masalah, ataupun sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kamu. Buat beberapa dari kamu ini ada ketidakseimbangan dalam masalah finansial, pemasukan pengeluaran ya. Buat beberapa dari kamu mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan pinjaman ataupun hutang gitu ya, ataupun hal yang kayak rasanya tuh kayak jatuh tempo gitu ya, tetapi kamu mungkin belum cukup untuk bisa memenuhinya. Ataupun ini adalah hal-hal di dalam bisnis kamu, oke? Tetapi ada masalah di dalam pekerjaan ataupun keuangan kamu yang membuat kamunya jadi nggak tenang. Ya iyalah, siapa yang bisa tenang ya kalau misalnya lagi ada masalah di situ ya. Oke, yuk kita mulai pembacaannya. Pesan pertama, Knight of Swords dalam keadaan terbalik. Lebih hati-hati. Lebih hati-hatilah dalam memutuskan, dalam melakukan satu tindakan ya, memutuskan sesuatu. Kalau yang aku lihat ini, jangan melakukan sesuatu sebelum kamu memikirkannya, memberikan waktu dan ruang kepada diri kamu untuk memikirkannya. Apakah ini emosi sesaat, apakah ini gua karena ke-trigger, hati-hati lebih hati-hati dalam merespon, menyikapi sesuatu. Nih, kalau yang aku lihat message yang langsung terbuka gitu ya. Di nomor 1 ini adalah Knight of Swords dalam keadaan terbalik. Jangan mudah mengikuti dorongan-dorongan. Dan kadang-kadang kita saat ke-trigger kita bisa langsung ngomong sesuatu, menjanjikan sesuatu kadang-kadang ya yang belum tentu kita bisa jalanin, belum tentu kita bisa tepatin. Ataupun kita melakukan sesuatu yang bisa jadi kalau kita memberikan waktu lebih lama sedikit kepada diri kita ataupun membiarkan diri kita untuk memikirkan gitu ya, bisa jadi kita mengurungkan hal tersebut. Karena itu bisa membuat masalah di kedepannya atau memperkeruh situasi dan kondisi. Karena kalau yang aku lihat di awal-awal ini ya, kartu ini kan aku bagi menjadi 4 ya. Di awal part pertama ini mungkin buat beberapa dari kamu ada dorongan-dorongan gitu ya yang membuat kamu menjadi kayak nggak sabaran dalam melakukan sesuatu.
mungkin dalam membeli hal-hal ataupun memutuskan mau investasi atau memutuskan mau kerjasama atau memutuskan mau apa gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini diminta untuk coba deh pikirin dulu. Setidaknya beri waktu untuk diri kamu tenang dan memikirkan hal ini sebelum kamu melangkah. Karena di awal ini mungkin kamu punya kecenderungan nggak sabaran gitu loh. Nggak sabaran dan punya kecenderungan untuk kayak agak ceroboh gitu loh dalam mengambil sikap gitu ya atau mengambil tindakan. Nah, jadi ini ya, ingat-ingat. Dan buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat juga mengenai how you communicate gitu. Bagaimana kamu berkomunikasi dengan orang yang mungkin kamu mau ajakin kerjasama ataupun ini dalam hubungan gitu ya. Bagaimana komunikasi kamu? Mungkin di dalam kamu berbisnis gitu ya. Kamu gimana mengkomunikasikan produk kamu, servis kamu, pekerjaan kamu sehingga bisa diterima, bisa diketahui gitu ya oleh orang. Bagaimana kamu mempromot gitu ya diri kamu, pekerjaan kamu, produk kamu gitu. Ace of One, gairah dan gelora yang baru. Ten of One. Oke, kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, ini seperti kayak ada orang ya, yang dia sebenarnya sedang melakukan sesuatu, tetapi kayak dapat distraction gitu loh, dapat gangguan sesuatu yang menggoda, tempting banget gitu ya, maksudnya sangat menggoda sekali, sangat menggiurkan sekali, sangat menyenangkan sekali. Misalnya, gua nih lagi fokus ke pekerjaan gua. Aduh, tapi gue tuh pengen, misalnya gue pengen buka usaha itu kayaknya lucu juga tuh ya, kayaknya nguntungin juga tuh ya, atau enggak misalnya ada temen ngajakin jalan, ngajakin hangout, atau ngajakin kerja sama yang bisa jadi membuat kamu apa ya, iya bersemangat lah gitu, ataupun ngajakin investasi dan lain sebagainya yang menggiurkan. Sedangkan kamu ini lagi ada satu tanggung jawab, ada satu hal yang kamu sedang harusnya kamu fokuskan, harusnya kamu kerjakan, harusnya kamu jalani. Nah, dengan adanya ini tuh makin tambah gitu ya. Bayangin aja kalau misalnya kamu lagi ada satu tugas yang kamu sedang seharusnya lagi fokusin, tiba-tiba kamu ketarik itu, terus kamu kayak ngerasa, ya nggak apa-apa deh. Akhirnya waktu kamu jadi terkonsumsi gitu ya, waktu kamu jadi terbagi, pikiran kamu lagi jadi terbagi, tenaga kamu jadi terbagi, diri kamu jadi terbagi, dan akhirnya ini makin tumprek gitu loh di atas diri kamu gitu. Jadinya akan jadi berat. Nah, makanya itu hati-hati. Ya. Dan buat beberapa dari kamu ini bisa jadi karena ketidakenakan kamu sehingga kamu ngejalanin aja apa yang orang mau. Ngerti nggak? Yes ma'am, yes sir. Iya pak, iya bu, iya bro, iya sis. Iya. Dan kadang-kadang di saat kita lupa caranya untuk bilang tidak, kita akan jadi si orang ini yang akhirnya kelimpungan ngebawa beban gitu loh. Dan kadang-kadang tidak ada salahnya, di mana kita sudah tahu dan kita harus tahu gitu ya limit kita dalam mengemban satu tanggung jawab ataupun 2 tanggung jawab ataupun berapa tanggung jawab. Kita tahu limit kita, oh ini gue udah limit gue nih, gue nggak bisa nambahin lagi. Nah disinilah kita harus hati-hati dalam misalnya ada yang ingin menambahkan lagi. Kita harus bisa berani untuk bilang, aduh sorry deh, gue lagi fokus nih di sini, gue lagi ngerjain ini nih, gue lagi harus ngelakuin banyak hal dan gue nggak bisa nolong lo, gue nggak bisa ngelakuin apa yang lo pengen dan lain sebagainya. Knight of Cup dalam keadaan terbalik. Iya, ini kalau yang aku lihat ya.
kamu tuh lagi overwhelmed banget. Overwhelmed dengan apa yang terjadi dalam hidup kamu. Kamu pengen punya sesuatu yang bikin kayak apa ya, melakukan sesuatu yang kamu mungkin butuh juga gitu ya, butuh satu penyegaran, butuh sesuatu kayak, gue butuh refreshing gitu loh, rasanya tuh kayak gini nih, gue butuh refreshing, gue butuh healing. Iya, kayak begitu gitu loh rasanya. Karena ini yang aku lihat, dengan segala hal yang kamu jalanin ini, kamu ngerasa kayak rasanya tuh jadi kayak ibaratnya tuh kayak susah napas gitu loh, susah napas. Semua tuh kayak dan gue kayak rasanya aduh ini tuh pengen 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 ngucapin gitu ya, dan semua ini harus gue tanggung sendiri, nggak ada yang bantuin gue. Tuh, aku nggak tahu siapa yang ngerasainnya, tapi rasanya sedih sekali, itu kayak nggak ada yang bantuin gue. Gua kan juga pengen sekali-sekali gue seneng, gue ngelakuin apa yang gue pengen, gue sekali-sekali ngelakuin apa yang menjadi keinginan gue, kenapa gue harus selalu ngikutin apa yang maunya orang, gue pengen punya kebebasan untuk itu. Dan ini tuh kayak kamu tuh, emosi kamu tuh, kamu mungkin berusaha untuk tahan ya Cancer, tapi kadang-kadang kita nggak perlu kok ngepres segala sesuatu itu sendirian, nggak perlu kita harus jadi kayak, "Oke, gua kuat, gua baik-baik aja," segala macam, enggak. We need to acknowledge gitu loh. Kita harus mengetahui dan mempelajari perasaan apa sebelum kamu bisa burnout kalau kamu ngepres itu semua, ya. Queen of Swords dalam keadaan terbalik. Ya, masalah mengenai ketidakberanian dalam mengatakan kejujuran, mengatakan, statement kamu gitu ya. Ini yang kamu perlu untuk belajar. Belajar untuk bisa punya pendirian, belajar untuk bisa mengatakan apa yang sebenarnya ingin gitu. Belajar untuk lebih berani berdiri di atas kebenaran kamu. Nih, ya. Oke, Cancer, ini adalah pembacaan untuk kamu. Semoga ada yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste. Ini adalah pembacaan energi cinta asmara ya, Cancer. Lebih ditujukan untuk yang berpasangan. Oke, yuk kita lihat apa katanya tarot. Ace of Wands dalam keadaan terbalik, kurang bergairah atau bahkan tidak bergairah sama sekali. Mulai kehilangan greget, mulai kehilangan bara apinya, mulai melempem gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu menyadari entah ini ada di dalam diri kamu ataupun ini dalam diri pasangan kamu gitu ya. Kayaknya kok ada orang yang udah kayak males-malesan gitu loh, udah mulai mungkin apa jenuh, apa bosen gitu ya. Kok kayaknya ataupun ini adalah hal yang kalian rasakan di dalam hubungan kamu, kok kayaknya ya bersama aja, ya kayak ngejalanin itu kayak karena status, karena hubungan, karena mungkin juga udah jadi suami istri gitu ya, ya udah ngejalanin aja tapi rasanya tuh kayak hampa gitu loh, kayak anyep. The Hierophant dalam keadaan terbalik. Tapi ini tegap terbalik, aku tergantung ya, tergantung kartunya ngomong apa gitu ya maksudnya. Kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, iya ini kayak satu hubungan di mana kayak tinggal status gitu loh, tinggal status. Tapi dua-duanya mungkin sudah tidak harmonis, mungkin jauh, mungkin ada jarak, mungkin ada gunung besar, tembok gede gitu ya. Mungkin bahkan buat beberapa sama sekali nggak omongan. Tetapi dengan penjelasan di the bottom-nya ini, kalau yang aku lihat banyak hal yang menyakiti. Sehingga ya lama-lama mengikis
mengikis si gelora ini, mengikis perasaan-perasaan gitu ya di dalam hubungan ini, karena ada seseorang yang sudah menyakiti hubungan ini, dan bisa jadi ini bukan pertama kalinya gitu loh. Satu orang ngerasa dihianati, satu orang merasa ditipu mungkin, dan lain sebagainya, dimanfaatkan dan lain sebagainya. Dan ini ada masalah mengenai status, bisa jadi pernikahan gitu ya. Mungkin buat sebagian yang ini belum sampai ke arah sana, mungkin ini adalah, ya udahlah gue mempertahankan komitmen ini, gue pengen menikah sama dia apapun yang terjadi gitu ya. Tetapi buat beberapa ini sudah masuk ke dalam pernikahan dan kalian mempertahankan menjalani satu hubungan yang kayaknya tinggal status aja gitu ya, dimana perasaannya udah nggak ada rasanya gitu ya, nggak ada gelora di sana. Dengan si Three of Swords ini aku lihat kayak ada orang yang terlukai sedemikian rupa. Ya, buat beberapa dari kamu mungkin diselingkuhin, dihianatin. Nine of Wands dalam keadaan terbalik dan Two of Pentacles ya. Ini ada orang yang punya option di sini. Bisa jadi masalah gue mau tetap ada di hubungan ini ataupun gue harus beranjak dari hubungan ini, gue pertahankan atau gue lepaskan. Tapi kalau yang aku lihat di sini, buat sebagian kamu mungkin ini bisa jadi kamu ataupun ini bisa jadi orang yang dealing dengan kamu. Kayaknya rasanya orang ini sudah menyerah. Udah kayak ya udah gitu loh. Kayak udah nggak mau lagi bertahan, berjuang, berusaha, berupaya gitu. Karena kalau yang aku lihat di sini banyak sekali halangan, rintangan, dan kayak ngelewatin hal yang sangat-sangat sulit gitu loh. Dan mereka sebenarnya berusaha untuk berjuang di situ. Bahkan sampai babak belur gitu loh rasanya kalau ngegambarin gitu, kayak udah babak belur gitu loh. Tetapi gue tuh cuman apa ya, rasanya tuh cuman jadi option gitu loh. Buat si pasangannya ini tuh, gue tuh kayak cuman jadi pilihan gitu loh. Nggak pernah gue dijadikan satu prioritas. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, ini mungkin spesifik ya. Kamu mungkin ya dijadikan pilihan dengan orang yang lain gitu ya. Dan kamu ngeliat orang ini tuh selalu kayak ngejuggling gitu ya, kayak selalu kamu dijadikan option, dijadikan nomor kesekian gitu. Ya lama-lama ya capek. Bahkan mungkin bukan masalah romantisme lah. Kayak misalnya orang tuanya lebih benar, saudaranya lebih benar, temennya lebih benar, orang lain bahkan yang dia nggak kenal lebih benar, yang dia ketahui di YouTube, di Instagram dan lain sebagainya, kayaknya lebih benar. Dan dia nggak mau ngedengerin gua, nggak mau dengerin pikiran gua apa. Ya akhirnya ngerasa gue tuh jadi kayak urutan nomor kesekian, padahal gue ini ada dalam hubungan dengan dia. Dan mungkin ini yang menyebabkan ketidakharmonisan gitu ya. Buat beberapa dari kamu, spesifik sekali bisa jadi hubungan kamu ini kepentok karena perbedaan. Perbedaan ini bisa banyak ya, perbedaan budaya, perbedaan suku, kepercayaan, agama, dan lain sebagainya, yang membuat perjalanan si hubungan ini itu tidak mudah. Mungkin mengalami tentangan-tentangan dari pihak masing-masing, ataupun ya saling ingin menarik satu dengan yang lainnya gitu ya, nantinya bagaimana. Dan mungkin itu yang menjadi pemikiran bahwa bisa nggak sih ini dipertahankan, kok kayaknya berat banget, kok kayaknya gue nggak bisa yang ngelihat ke depannya kalau kita dengan si perbedaan ini dan kita nggak bisa menyatukannya gitu. Begitu ya, kan ada orang yang toleransinya besar sekali gitu ya, yang bisa
terbuka akan hal ini. Aku dan suamiku juga punya perbedaan yang sangat amat luar biasa besarnya dari segala hal gitu ya, tetapi ya kita karena tujuan kita sama dan kita berdua saling, terbuka gitu ya dan menghormati perbedaan itu, akhirnya bisa dijalanin dengan enak. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa. Setiap orang pastinya berbeda gitu loh ya. Oke. Nah, di sini kalau yang aku lihat kayak mulai capek akhirnya. Capek untuk berjuang. Ini ada perjuangan yang kayaknya nggak nyampe-nyampe, kayaknya nggak membuahkan hasil, lama-lama habis tenaganya. Gitu loh. Karena ini kayak lelah untuk beradaptasi ataupun lelah untuk menyeimbangkan, lelah untuk mengimbangi, lelah untuk ya ngebalance-nya gitu ya. Temperance. Ya kamunya sebenarnya masih mau mencoba. Masih mau mencoba. Bisa nggak sih sabar gitu ya, melewati proses ini, bisa nggak sih, gue sanggup nggak sih berusaha untuk sabar. Masih berusaha untuk memulihkan, masih berusaha untuk ya dengan kayak gimana sih, sama-sama diimbangi gitu ya. Two of Cup. Dan buat beberapa dari kamu, Two of Cup, Six of Cup, wow. Buat beberapa dari kamu mungkin ngerasa hubungan kamu ini instead of segala perbedaan ini ya, yang bikin banyak banget masalahnya. Ini yang kalau aku lihat, kamu ngerasain satu connection yang kamu nggak bisa describe, nggak bisa definisikan tentang perasaan kamu sama mereka, gitu ya. Ada satu connection yang mungkin beda dari orang-orang yang sebelumnya kamu jumpain bersama dengan kamu, merekanya juga begitu, rasanya ada sesuatu yang kayak mungkin rasanya kayak dia soulmate kamu gitu ya. Cuman untuk nyampe ke hubungan yang kamu pengen ini tuh kok kayaknya susah gitu ya. King of Swords dalam keadaan terbalik. Hilang akal, kayak kehabisan gimana ya? Ada strategi lain nggak ya? Gitu loh. Dalam menghadapi problematika yang kamu sedang hadapin ini. Mungkin salah satu orang itu memutuskan untuk tidak bicara. Mungkin dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Soalnya kalau gue hadepin mulu, gue jadinya berantem mulu gitu kan. Nggak kemana-mana. Four of Cup. Kalau di sini, kalau yang aku lihat, kamu ngeliatin apa yang kamu jalanin ini tuh dengan, ya ini, mulai redup, mulai anyep, nyerah, udah capek, bosen. Yang kayak, gitu loh, kayak begitu bentuknya tuh. Rasanya tuh kayak gitu, tahu. Six of Wands dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu ini hubungan tanpa status ya, ataupun hubungan tanpa status yang jelas dan yang ada, yang pastinya ya. Kalau hubungan yang lama-lama capek ya. Buat sebagian dari kamu ini mungkin friend with benefit gitu ya. Yang ya jalanin aja, tadinya seneng-seneng, terus satunya mulai baper.
terus akhirnya ya berusaha nutupin, tapi lama-lama susah juga gitu. Six of Wands, ketidakjelasan. Lagi berantakan nih situasinya. Tapi kayak gak ada pihak yang mau nyelesain, gak ada pihak yang mau ngerapihin. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu sudah mulai bersikap pasah bodoh. Udah mulai acuh gak acuh, ya udahlah. Oke, sorry ya Cancer, ini tadi keputus. Aku sudah buka, sebenarnya aku sudah selesaikan tadi, tapi ternyata keputus videonya. Dan di sini kita punya Nine of Pentacles. Kamu mungkin mulai ngerasa, kok kayaknya gue sendiri itu lebih sejahtera, lebih nyaman gitu ya. Dan kamu mungkin tahu bahwa diri kamu itu bisa sendiri tanpa dengan siapapun gitu. Maksudnya kamu tahu bahwa kamu tuh bisa gitu loh sendiri, dan kamu mulai ngerasain gitu ya, kok mungkin pas saat dia lagi ghosting kamu atau dia lagi nggak ngomongan sama kamu, mungkin saat dia silent treatment kamu gitu dan lain sebagainya. Waktu kamu sendiri bersama diri kamu dan kamu memikirkan, kok kayaknya gue ngerasa lebih nyaman dan gue ngerasa lebih sejahtera kalau gue sendirian ya. Karena di sini juga kayak kamu menghadapi situasi ini ataupun kamu menghadapi orang ini tuh kayak bikin kamu frustasi. Dan kalau yang aku lihat dengan adanya The High Priestess ini ada sesuatu yang perlu kamu ada sesuatu yang perlu diperjelas, dibuka, dibawa ke permukaan gitu loh. Karena ini bisa jadi kamu ataupun bisa jadi orang yang di lingkungan kamu ataupun bisa jadi hubungan ini itu kayak dipendem, kayak disimpan di dalam satu kegelapan gitu loh. Mengenai keterbukaan akan satu kebenaran, kejujuran ya, termasuk misalnya di saat ada perasaan capek, lelah, jenuh dan lain sebagainya. Kadang-kadang hal-hal tersebut mengenai juga keinginan, kebutuhan dan lain sebagainya. Kalau kita nggak terbuka dengan hal itu, tapi akhirnya kita keluarkan dengan dengan sikap-sikap yang malah bikin jengkel atau malah bikin ribut gitu ya, itu akhirnya malah memperkeruh suasana tapi tidak menyelesaikan ataupun memberikan solusi ataupun memperbaiki situasi dan kondisinya. Oke, Cancer, ini adalah readingan untuk kamu. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.